Ini beliau ini salah satu maestro di Jogja yang bertelinga emas. Saya mulai usaha tahun 98. Pertama kali kalau mobil masuk, ya, kita mesti mau 3W atau 2W, mau pakai prosesor enggak, gitu. Cuma kalau 3W kita mesti harus bikin pilar. Nah, ini yang punya ini sudah mobil ketiga ini yang saya kerjakan, barang-barang second. Apa itu ya? Power ya. Oh, power. Oh, ya. Ini apa kok? Oh, subwoofer ya. Halo semua, selamat datang di channel saya kembali, Syam Danarta. Di video kali ini saya akan mendatangi senior dalam instalasi audio mobil. Beliau adalah maestro dalam pemasangan mobil yang bertelinga emas. Seperti apa profilnya? Mari kita saksikan. Ini saya ketemu dengan Heri Kolon atau lebih tepatnya Heru ya. Heru Nugroho gitu ya. Ini saya diberi kesempatan untuk meliput tempat usahanya beliau ini. Ini beliau ini salah satu maestro di Jogja yang bertelinga emas dalam pemasangan audio mobil. Ini beliau ini loh, yang senior pasti tahu ini. Ini gimana Om? Kok Om? Kok ya? Kok Heru? Ini sejarah awalnya kenapa Ko Heru bisa memulai usaha yang digeluti Ko Heru ini? Awal mulanya dari umur berapa kira-kira? Masih muda ya? Untuk usaha itu berawal dari hobi. Hobi ya? Passion ya? Dari hobi. Passion. Semua usaha kalau kita awalnya dari hobi, ya, itu pasti berkembang. Karena kita ingin taunya lebih. Ya. Cuma tadi disebut maestro telinga emas, nggak setuju lah saya. Ini meredain. Nggak setuju lah. Pasti pada tahu yang di Jogja. Jam terbangnya saya yang lebih pengalaman lah. Ya, gara-gara jam terbang itu akhirnya jadi maestro juga. dari passion tadi? Ya, dari hobi terus dikembangkan untuk bisnis. Dulu berawal dari toko kecil lah, toko kecil. Sampai sekarang juga masih kecil. Saya cuma berdua, satu tim cuma berdua. Sampai sekarang berdua? Dulu tahun 2000 sekian sempat punya anak buah 3, cuma trennya sekarang agak menurun. Oh ya, tidak seperti dulu ya? Trennya agak menurun, jadi sempat tren juga ya ini waktu itu ya? Ya, tahun 2000 ke atas itu boom ya. Sekarang kan banyak hobi, orang banyak hobi sepeda, banyak hobi macam-macam lah. Jadi penggemarnya agak berkurang lah. Itu yang saya sayangkan sebenarnya. Penggemar yang dulu dia sudah ganti hobi, nggak mau lagi mainan audio. Gitu. Nah, itu sebenarnya kesalahan waktu zaman dulu. Zaman dulu orang setting audio, ya installer zaman dulu kan kemampuannya masih belum bagus. Ya. Jadi dia merasa setting audio itu beda jauh kalau dengan sekarang. Kalau dengan sekarang orang pasang budget audio nggak setinggi dulu aja suaranya udah jadi bagus-bagus. Oh, sekarang walaupun budgetnya tidak tinggi bisa bagus. Apa itu pengaruh teknologi juga? Satu pengaruh teknologi, kedua sumber daya manusianya sekarang lebih pintar-pintar. Oh, apa gara-gara ada internet jadi sumber untuk belajaran mudah didapat? Enggak juga, sekarang sudah zamannya prosesor itu juga membantu juga. Oh, sudah mempermudah gitu ya, user friendly mungkin ya? Mempermudah untuk kita bisa dapat suara yang bagus. Cuma itu dilema juga. Hah? Dilema? Ada dilemanya juga? Kita pasang prosesor itu di situ dia lengkap. Ibaratnya kita kalau masakan itu dia macam-macam, bumbunya komplit. Tapi kalau kita masaknya nggak bisa jadi kacau suaranya.
Oh, jadi kurang lebih hampir sama seperti masak pakai hati gitu ya. Oh, Ya, jadi ini bumbunya lengkap. Cuma kokinya juga harus yang pandai masak. pandai masak juga ya. Ibaratnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ini kembali ke awal mula Om tadi. Itu awal mula Om terinspirasi, bukan terinspirasi ya. Memulai apa ya, terdorong untuk melakukan pemasangan audio ini. Eksperimennya pertama di mobil sendiri atau coba-coba? Ya, dulu saya hobi. Korban mobil pertamanya siapa? Mobil sendiri atau mobil teman atau? Ya, biasanya mobil eksperimen mobil sendiri. Mobil sendiri. Terus saya sudah lama ya Tahun berapa ya? berkecimpung dalam audio mobil itu. Saya mulai usaha tahun 98. Jadi 98. Awal Krismon itu. 98 itu setelah Krismon. Setelah Krismon itu malah merintis. Nah, awal merintis. karena saya modal kecil, waktu itu harga audio melonjak. Yang dulunya barunya power 1 juta bisa harganya 4 juta, 5 juta. Ya. Saya mulai usaha kecil-kecilan jual barang bekas. Sebelum audio ini ya? Ya, audio ini. Audio, audionya. Iya, Saya awalnya jualnya barang-barang bekas. Nah, terus makin hari ekonomi sudah mulai normal, ya ada barang baru. Sekarang bekas juga masih ada. Ya. Nah, Oh, jadi awal startnya memang tahun 98 itu coba-coba pada mobil sendiri. ya, Dan terdorong itu ya untuk coba-coba dari mobil sendiri, terus iseng-iseng punya dagangan berapa biji, ya. buka toko kecil-kecilan gitu, ada customer, terus makin lama makin tambah, terus sempat saya belajar. Nah itu Om, itu belajarnya dari siapa itu? Atau sendiri atau ada mentor siapa waktu itu? Saya belajar dua kali selama ini di Jakarta. Satu guru saya dulu bernama Baristiadi, Base Audio di Jakarta. Itu ya? Sekitar tahun 2000. Sekitar tahun 2000 saya belajar dengan beliau. Zaman itu masih ya audio istilahnya itu sedang sibuk, suaranya ya sedang sibuk, dangdung gitu loh. Oh, yang versi jedak gitu. Ya, istilahnya kayak SPL-an gitu. Kalau sekarang kan sudah eranya sudah orang lebih banyak main ke sound quality. Ya. Belajar, terus dikit-dikit ikut kontes. Nah, kontes itu sebenarnya banyak kalau toko-toko ya yang awal kontes tujuannya pengen cari menang. Ya semua pengen menang sih ya. Semua pengen menang. Cuma sebenarnya hasil yang kita dapat itu itu malah justru ilmunya. Bagi kita yang dulunya nggak ngerti suara yang benar, di kontes itu kita dikoreksi. Ya, jadi banyak referensi gitu ya. Ya, kita menurut kita sudah bagus, di kontesin ternyata jeblok, nggak dapat. Karena biasanya acuannya itu ikut kontes, suaranya enak. Padahal kalau di kontes itu yang dicari bukan enak. Kalau enak kan relatif. Ya. Gitu. Situ suka nasi goreng, saya suka gudeg, nggak bakal ketemu. Ya. Tapi kalau di kontes itu dicari suara yang benar. Nah, di situ kita umpama kita kalah kita dapat score sheet. Score sheet kita dapat nilainya itu, jeleknya itu di mana toh. Nah, itu kita yang makin lama makin baik. Jadi ngerti, kita dengerin, oh iya bener, bassnya terlalu gede mungkin, atau suaranya gimana. Itu kita setelah dapat nilai, kita denger lagi, kita jadi tahu. Lah ilmunya itu yang sebenarnya yang mahal. Oh, bukannya kalau dalam
kontes audio mobil itu misalnya dibagi beberapa kategori itu ada Ya, nggak sih? ada. Ya. Seperti misalnya kalau musik ini pendengar equalizer settingan rock atau settingan Oh, bukan gitu. Enggak gitu ya? Dia ada, kalau zaman dulu ada sound quality, ada SPL, sound pressure level. compressor level. Nah, itu kalau sound pressure level dia cuma bass aja yang dinilai berapa dB gitu. Ya. Belakangan ini lebih tren lagi sound quality SQL istilahnya, sound quality loud. Nah, jadi lebih tren sound quality loud itu, yaitu yang cukup belakang ya, Yang dangdung itu ya? ya. Oh sekarang malah ngetrennya di situ. Sekarang tahun ini. Alirannya biasanya sound quality sama sound quality loud. Oh ya, oh dua kategori itu ya? Ya, Ya, tapi paham. kalau saya lebih cenderung ke sound quality. Sound quality ya. Sound quality. Nah, Tapi Koheru tetap bisa melayani untuk sound quality loud ya, bisa ya? saya saat ini saya nggak melayani untuk sound Kenapa quality gitu? loud. Kok? Kenapa gitu? Ya Beda. itu repotnya kalau orang sudah ngerti, Hah? itu akan keluar idealismenya. Oh iya iya, jadi versi Idealismenya. orang itu misalnya yang pesan ke Pak Makoh itu, saya pengennya kayak gini, ternyata idealismenya beda dengan Koheru gitu ya? Ya, Oh itu juga pengaruh ya? Saya baru ya tahu. kalau menurut saya sih, orang pasang sound habis banyak taruh di belakang bagasi, dia mengendarai mobil dengan berat di bagasi, Beban itu mobilnya sudah nggak nyaman. Oh, Sedangkan dia sendiri menikmati, bisa dinikmati kalau bagasinya dibuka. Ya. Bagasinya dibuka, dia baru menikmati. Tapi itu sih memang anak muda sukanya seperti itu. Nah, Oh iya. jadi iya. Paham. jadi nggak sejalur dengan saya, Ya. gitu loh. Iya paham Pak. Ini berarti ini pengaruh sama idealisme Ya, setiap customer benar. beda-beda ya. Benar. Kalau misal ini seperti kayak Utanto Wibowo yang pemilik Elexir itu, katanya beliau dimensional. Itu bedanya apa ya dengan Koheru? Ini tidak menyandingkan dengan Koheru ya, dalam arti kan kemampuan installer audio kan berbeda-beda. Ya, Seperti maksud dari dimensional itu apa ya? Yang punya yang dimaksud dimensional gimana? saya baca-baca sih kebetulan ya Utanto Wibowo pencetus dimensional, saya kurang paham sih. Saya juga nggak ngerti. Mungkin lain waktu bisa liput Ya, Pak Mas Utanto Utanto ya. untuk Berarti kejelasannya. skip aja. Dia- Pak Utanto Ya. itu juga pemain lama juga, Ya. pemain lama ya, dia tua saya mungkin setahun atau 2 tahun ya. Oh lebih tua. Tua saya, Tua tua Koheru. saya 1 tahun atau 2 tahun. Satu angkatan lah kira-kira ya. Satu angkatan. Satu angkatan. Ya, beliau juga installer top Jogja. Wah, ini Koheru juga top kok. Ini baik, ini sementara asal muasalnya Koheru sudah dijelaskan ya. Ini boleh tur ruang usahanya kok. Boleh, Itu aja. mari. Ya, ini awalnya seperti apa? Misal saya ingin pesan dengan bentuk tri yang itu 3W. 3W itu berarti harus dengan pengukuran dulu ya, Pak ya? Kalau 3W, Semisal. kalau pertama kali kalau mobil masuk, Ya. kita mesti mau 3W atau 2W, mau pakai prosesor enggak, gitu. Oh, gitu. Cuma kalau 3W kita mesti harus bikin pilar, Nah, itu jadi bikin- makan waktu. Ya, bikin pilarnya di sana ya, Pak? Ya, Iya, belum. kalau Seperti bikin pilar, apa? Jadi ini Koheru tidak melempar kerjaan pembikin pilarnya ya, dan dikerjakan sendiri. saya cuma berdua dengan Mas Wah. Wah. Halo Mas. Dengan Mas siapa ini? Mas Mas Hendarto. Hendarto. Wah. Ya. Dia bagian bikin pilar, Ya. bikin box, untuk instalasi sama tuning. Boleh saya masuk ini? Boleh, Pak, ya? boleh, Ya. mari. Tempatnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini ruang pembuatan pilarnya tadi ya. Ya Pak ya? Ya, Pembuat pilarnya tadi ya? Pilar tri ya gitu pilar contohnya seperti itu yang, ya? Ya seperti ini ya. Ini masih didempul ya? ya Jadi itu dengan untuk resin ya? Suzuki
Ini bahan dasarnya kayu dan diresin atau ada bahan lain kok? Seperti bahannya dari resin campur kayu, dempul, nanti kalau sudah bungkus. Kayunya kayu apa kalau boleh tahu ya? Pakai MDF. MDF itu pengaruh juga untuk suara ya? Atau tidak? Atau Iya, tidak iya. pengaruh sekali ya? Ada. Kalau kayak karbon fiber gitu bisa nggak dipasang sebagai pilar? Kurang bagus ya? Kayaknya jarang ya yang Jarang pakai ya? gitu. Tapi bisa ya? Belum pernah coba. Belum pernah coba? Belum pernah coba. Selain belum pernah mungkin mahal juga ya? Nggak Iya, efektif juga, efisien mungkin juga ya? Bisa. Nah setelah dari ini kok, dari misalnya mobil datang, Ya. diukur untuk pemasangan misalnya 3W gini ya. Ya. Ini setelah itu prosesnya bagaimana kok? Lah ini kebetulan ada Ada kerjaan ya? Suzuki Jimny, ini kebetulan mobil langka ini. Mobil langka. Hitungannya langka ya? Kan baru ini kok. Ya, baru tapi barangnya kan nggak Oh, banyak. masih limited ya? Nggak banyak. Ini kebetulan pasang 3W system. Pasang 3W system. Bentar, saya pindah ke sana saja. Ya. tidak terlihat. Ya. Ya, ini biasanya pilar aslinya dilepas. Oh, ini pilar aslinya sudah dilepas ya? Dilepas, dicetak, jadi nggak ngerusak pilar aslinya. Kita nggak ngerusak pilar asli, terus dibuatin nanti untuk dudukan Twitter sama midring sama midbass. Iya. Ini yang punya ini sudah mobil ketiga ini yang saya kerjakan. Oh, jadi owner dari mobil ini sudah mengerjakan di tempat Koheru Ya. sudah 3 kali gitu ya? Ya, mobil Wah, ketiga. ini ya wajar lah sama maestro sudah. Lah ini kok, semisal kalau ada yang mau request OM look lah, itu bisa kok? Atau saran kok gimana? Sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa. Cuma kalau saya bilang sayang ya, Sayang ya? sayang. Kalau dari segi bisnis ya saya bilang bisa gitu aja. Yang penting laku. Cuma saya sayang kalau mau beli barang bagus-bagus tapi suaranya nggak bisa maksimal kan, Karena keterbatasan menurut saya speaker sayang, bawaan itu ya? ya Oh, jadi kita ganti speaker yang bagus umpama dia dipasang di dudukan standar gini, suara yang keluar nanti cuma 70%. Itu kan Jadi sayang kurang sebenarnya. all out ya? Ya walaupun mungkin dari standar dia otomatis mesti udah naik suaranya. Jadi lebih baik, bukan nggak harus ya, cuman lebih baik di upgrade ya, Kalau saya lebih memaksimalkan. memaksimalkan ya. Ya. Tapi tergantung budget juga ya. Maksudnya budget dari customer itu misalnya budget saya segini. Ya. Ya. Cuma kalau saya sekarang trennya lebih sering orang datang, saya tanya barang yang sudah punya apa, tetap saya pakai karena kasihan dia dulu sudah beli barang, Ya. mungkin barangnya kurang bagus, tapi kalau dia suruh ganti kan mesti keluar biaya lagi. Ya. Kalau saya ya barang yang apa yang sudah ada dimaksimalkan, karena belum tentu waktu kemarin dia masangnya mungkin tuningnya benar atau enggak gitu. Ya. Jadi barang yang sudah ada saya pasang, nanti kalau dia tetap komplain dimaksimalkan, tetap komplain kok kurang bagus, baru mungkin barang Anda yang mungkin harus diupgrade. Begitu. Ya. Kalau misal saya bawa itu, saya lupa mereknya tuh, Mini Cooper kan, itu kan speakernya bagus tuh kok. Ya. Ya itu kali itu OM look cukup ya. Misalnya saya ambil contoh Mini Cooper kan, bawaan speaker OM-nya kan bagus. Itu diganti, misalnya ganti prosesor itu sudah cukup ya, maksudnya untuk upgrade ya. Misal ambil contoh kasarnya gitu aja Pak. Kalau dari speaker standar diganti speaker yang aftermarket yang agak bagus, otomatis mesti naik. Cuma kita mau seberapa maksimal aja. Oh, tergantung maksimalnya ya sampai Ya, berapa kalau dia penempatannya di tempat-tempat standar, mungkin suaranya juga kurang. Ini Koheru radikal mereknya kemana sih? Venom atau kemana? Garis kerasnya Koheru. Kalau saya Garis kerasnya kemana nih?
sebenarnya saya barang banyak sih. Saya jual merek Hertz, ada Venom, ada Flux, ada Vokal ada. Ya. Tapi garis kerasnya Coheru? Radikalnya Coheru? Kalau speaker saya Hertz sama Vokal, Venom juga. Ya, kalau prosesor Venom bisa dikombin ya, dalam arti prosesor dan speakernya beda merek bisa ya? bisa. Saya lebih banyak jual paket speakernya Hertz, prosesornya Venom. Jadi contohnya seperti ini. Ini barang kecil segini, tapi dia sudah prosesor built-in power 6 channel, jadi dia sudah bisa untuk 3-way. Ini terus sama speakernya pakai Hertz 3-way, terus pakai subwoofer aktif ya, subwoofer kolong. Iya. Itu suara sudah menurut saya sudah bagus ya. Ya. Pengaruh kabel juga pengaruh ya, instalasi kabel dalam arti yang ada di kabel sangat pengaruh ya untuk pengaruh. Ya, sangat pengaruh ya. Kabel pasti ngaruh, cuma kalau menurut saya sih perangkat bagus dulu baru kabel belakangan. Oh iya, tapi lebih baik kalau kabel ikutan bagus ya. Ya, betul. Tapi kalau perangkatnya masih biasa-biasa, kita beli kabel mahal kan sayang. Ya. Ibaratnya mengikuti ya. Jadi stepnya terakhir. Kalau saya sih yang mesti harus bagus itu sebenarnya speaker. Speaker ya? Ya, speaker. Speaker sama head unit. Jadi itu ujung depan sama ujung belakang. Ya. Head unit dia bisa produksi suara bagus. Speakernya bisa ngeluarin suara bagus. Kalau head unit itu apa ya, bagus ya? Kok kebanyakan Pioneer itu kenapa ya? Kalau head unit merek Jepang itu kan banyak merek ya. Ya. Itu sebenarnya semuanya bagus, cuma dia punya karakter masing-masing. Bawaan equalizernya ya. Karakter suaranya itu beda-beda. Jadi kita mau Pioneer suaranya seperti ini, Kenwood suaranya seperti ini. Jadi nggak begitu pengaruh ya? Atau tidak? Enggak ya? Enggak. Jadi sangat mempengaruhi adalah prosesor dan speakernya. Misalnya bawaan head unitnya JVC misalnya. Yang bawa karakter paling gede menurut saya speaker. Speaker ya? Speaker. Oh, bukan head unit. Semua bawa karakter. Jadi head unit bawa karakter, power bawa karakter, kabel pun bawa karakter suara juga. Oh ya? Iya. Oh, saya baru tahu. Cuma paling gede itu dia ada di speaker. Di sini conversationnya I feel stupid. Baru tahu saya. Menarik ini, dapat ilmu baru dari Coheru ini. Wah. Mari saya kalau displaynya sih ya asal-asalan ya. Ini Coheru terkenal dengan stoknya yang banyak ini. Gua stoknya enggak ada. Yuk, gede-gede. Ini apa ya? Itu barang-barang second ya, barang-barang second. Apa itu ya? Power ya. Oh, power. Oh, iya. Itu. Iya. Tuh. Stoknya banyak sekali. Enggak lah, dibanding toko gede stok sini termasuk enggak ada apa-apanya. Untuk speaker. Maaf, pinjam bentar ya. Pinjam bentar. Ini speakernya. Ya, speaker kalau saya produk Hertz saya ada mungkin lengkap dari seri kecil sampai seri tinggi. Ini Flux, ada Vokal, ada Venom. Ya. Oke, saya nggak enak nih nyusup ke rumahnya Coheru ini. Apa-apa. Toko kecil lah. Enggak, bukan masalah itu kok. Tapi ini saya kalau kerjaan saya lebih suka, andai kata saya biasanya kalau kerjaan full ya, itu saya suka ngerjain satu mobil, satu kelar, nanti mobil yang lain masuk. Ya, jadi saya benar-benar fokus untuk ngerjain mobil ini. Lebih baik seperti itu ya, karena memang untuk idealis di samping tempat tenaga kerja juga saya kepuasannya kalau saya ngerjain satu mobil ini bisa benar-benar
bagus, rapi, hasilnya maksimal, itu kepuasan tersendiri. Ya, ini yang saya suka dari Coheru. Jadi Coheru puas. Kalau Coheru merasa puas, pasti klien juga puas begitu ya. Ya. Jadi diharapkan dua belah pihak juga. Dan kalau tidak kita suka dengan kerjaan kita, itu saya ngerjain mobil, saya ibaratkan seperti mobil saya sendiri. Jadi ya. Kalau nggak asal potong, nggak asal rusak gitu loh. Jadi semua tata rapi. Mantap. Peredam juga pengaruh ya, kok ya? Peredam ngaruh semua. Pengaruh sangat ya? Ya, sangat pengaruh ya. Saya kalau yang desainnya simpel-simpel rapi, mungkin tak kasih contohin. Ya. Ini apa kok? Oh, subwoofer ya? Ya ini subwoofer, 2 power. Saya 2 power. Kosmetik nggak begitu nganu lah. Yang penting simpel, rapi, fungsional. Jadi estetika, idealis Coheru estetika nggak begitu penting, tapi output dari suara diutamakan ya. Ya estetika juga penting, jo dilihat ya harus kelihatan rapi, bagus ya. Cuma fungsional dia, jadi nggak ngorbanin. Ibaratnya untuk belajar barang itu ya, bisa gitu ya. Kalau versi tetap fungsi, ya. Kita mau ngeluarin ban serep juga tetap ya. Enak, tidak mengganggu lah ibaratnya ya. Ya. Untuk seharian, mobil harian ya. Ya. Kan ada beberapa yang suka estetika tapi mengganggu, misalnya untuk Ya seharian. ini ya. Kalau kita main yang sound SQL itu kan ini penuh. Ya. Jadi kita bagasi fungsinya hilang. Ya. Cuma ya itu anak-anak muda memang sukanya seperti itu. Ya. Cuma saya nggak sejalur dengan saya. Jadi karena saya ibaratkan kalau customer itu seperti saya, itu susahnya itu. Susahnya itu. Ya, walaupun gitu kita harus mengerti idealis tipe orang itu beda-beda kok. Ya. Kalau orang yang idealis biasanya bisnisnya kalah ya. Sukses dengan orang yang nggak idealis. Ya memang itu ya, kalau sudah hukumnya sih memang. Kalau yang idealis dia jual mungkin cuma beberapa merek yang dia suka ya. Tapi kalau yang nggak idealis dia kan punya semua merek. Jadi permintaan customer apapun dia ada ya. Mantap. Jadi kalau saya lebih ke kepuasan hasil akhirnya. Ini kemudian saya harus tanya apa lagi ya. Misal saya bawa mobil ya Om ya. Ya. Cerut. Apa yang saya harus lakukan? Konsultasi terlebih dahulu. Konsultasi bisa. Ya, maksudnya dalam arti saya sudah niat untuk memasang audio ya. Audio di mobil saya datang bawa mobil ya. Cerut. Gitu ya. Saya harus konsultasi kepada Coheru dulu ya. Sebenarnya konsultasi pertama konsultasi. Ya. Konsultasi gratis, nggak perlu bayar. Nggak jadi ukuran belakang jadi ya? Juga nggak apa-apa. Urusan belakang ya. Ya, tapi yang kadang gini, sekarang banyak di toko-toko audio itu susahnya lawan dengan online. Jadi dia sudah konsultasi barangnya pakai ini. Besok ternyata dia barangnya udah beli dari online. Oh gitu juga bisa, dalam arti kan ini kan pemasangannya juga harus butuh skill kan Pak? Ya butuh skill. Jadi gini, sekarang saya bongkar unek-unek toko audio sebenarnya. Silakan Pak. Unek-unek toko audio. Ya. Ini maestro ini harus dengan ini kalau. Jadi banyak yang mengeluh sekarang kan pasarnya tuh online. Online memang lebih murah. Ya karena kita berangkat audio gini ini kita beli 1 atau beli 5 atau beli 10 itu diskonnya beda. Ya. Diskonnya beda. Nah, kalau kita toko kecil kita mampunya mungkin pula satu diskonnya kecil. Ya. Nah, kalau yang main online itu dia mungkin belanja sekali bisa ratusan. Dia akan dapat diskonnya lebih gede. Ini bicara importir atau lokal supplier? Ya di pasaran aja ya, pasaran lokal gitu ya. Ya. Itu diskonnya dia lebih gede. Ya. Dia jual di online, dia nggak gaji karyawan, nggak pasang. Kalau umpama kita dapat gini aja, kita dapat diskon dari dealer 10%.
Ya. Karena dia belanjanya banyak, dia dapat diskonnya 20%. Ya. Ya. Sekarang dia dijual di online, dia kasih diskon 10% aja sudah sama dengan kita ambil ke dealer kan. Ya. Nah, itu kan banyak toko-toko yang ngeluh itu. Kita mahal lah gitu. Cuma saya harap customer ini juga ya kita mahal sedikit, cuma garansinya itu lebih bagus kalau kita beli ke toko. Kita kalau beli ke online, dia sekali beli kita kan nggak ada hubungan batin istilahnya sama si penjual ya. Kita pakai 1 bulan, kita mau komplain ke yang jual online kan susah. Tapi kalau kita belinya di toko itu, kita pakai 1 bulan gitu, trouble, kita datang ke toko itu pasti pelayanannya kan baik. Ya, terbaik. Ya, walaupun harganya mungkin selisih. Dan yang dijaga nama juga ya kok ya. Ya, itu lebih menyakitkan lagi kalau kita sudah konsultasi, kita pakainya ini, besok dia sudah datang bawa barang, ini kita sudah beli online. Nah, kita mainnya cuma kita casnya lebih tinggi untuk ongkosnya. Ya. Dengan dicas lebih tinggi dia kadang agak keberatan, itu terus jadi si installer sama si customer ini jadi agak crash biasanya. Itu banyak kasus. Kalau semisal jam terbang dan sudah diakui harga ya wajar sih kok ya, dalam arti memang itu harus dihargai. Kalau saya sih jual harga press list dari dealernya berapa, saya jual harga itu. Oh gitu? Ya. Masa bisa profit kok? Gimana? Bisa profit? Kita kan dapat potongan dari dealer. Oh iya. Jadi dealer dia kasih press list itu berapa, itu press list kita jual. Oh gitu. Ya, saya ngikut. Ini malah dibongkar sama Ko Heru. Enggak. Memang mama barang A ini dia press listnya dari dealer mama 1 juta, Ya. 1 juta. Kita belanjakan kita ada diskonnya, ya kita ngikut aja dia harga jualnya dealer itu berapa, ya kita ngikut. Cuma kalau kita lihat di online, itu biasanya harganya lebih murah karena dia juga nggak pasang, nggak bayar karyawan, memang. Dia belanjanya lebih banyak. Jadi dia jual segitu dia sudah untung. Kita kalau kita mungkin masih Bu, Bu, mungkin yang belum tahu Bu itu bahasa Jawa itu Bu itu apa namanya? Impas ya. Enggak untung. Ini kok ini ada kan takut mengganggu nih kegiatannya Ko Heru ini. Ini ada saran, kesan dan pesan dan saran buat Ko Heru, misalnya buat installer radio yang misalnya baru start atau bagaimana? Kalau ingin jadi installer harus benar-benar hobi. Passion ya, ada passion gitu. Ya. Kalau kita buka audio tapi kita nggak hobi, itu berkembangnya pasti lambat atau stagnan. Tapi kalau kita hobi, ingin tahunya kan lebih besar ya. Ya. Untuk ingin tahu itu ini lama-lama kan berkembang ya. Dan ikut kontes ya. Enggak harus lah, tapi kalau itu untuk pengalaman dan itu bisa meningkatkan kemampuan. Ya, ngomong-ngomong, sudah berapa kontes yang dijuarai Ko Heru, yang dalam arti dari customer Ko Heru yang datang dan dilombakan? Pasti banyak sekali, saya yakin. Ya, banyak lah. Saya kontes kalau yang di luar Jogja saya nggak ikut kok. Bagaimana? Kontes yang di luar Jogja saya nggak ikut. Kenapa gitu kok? Transportasinya tuh jauh ya? Atau ada kepentingan tiap saya tahu ini maksudnya, ini ada kepentingan di tiap penyelenggaranya biasa ya, begitu kah ya? Oke, nanti saya sisipin sampel audio dari Ko Heru ini di Instagram ya. Kalau di YouTube nanti kena copyright saya takutnya. Ya, mungkin kalau mau ngikut, mungkin kalau ini Suzuki Jimny ini sudah jadi, nanti bisa di siap lagi. Ya, nampaknya nih saya akhiri dulu ya. Terima kasih kok. Ini terima kasih diberi waktunya untuk meliput. Sukses selalu ya. Ya, thank you ya. Ya, siap sama-sama.